Hai Dramania, Berjumpa bersama kita di Drama Derareta bercengkrama. Acara sensasional berbau fakta Fakta kata siapa? Netizen. dan semakin valid karena kita lansir langsung dari portal berita fifa.co.id. Nah, belakangan ini pemberitaan masih diramaikan oleh Denis Chariesta. Denis Chariesta meraung-raung karena dia tiba-tiba di-cancel dari sebuah podcast. Katanya Denis ini diundang di sebuah podcast, tiba-tiba gak jadi. Habis dia juga sih salah. Lu gak boleh begitu dong. Masa tiba-tiba dia juga salah? Lu gak boleh seperti itu, harus ada alasan. Dia terlalu frontal membeberkan sebuah aib orang gitu kan. Orang juga yang punya podcast takut lah kalau misalnya dia ngebeberin aibnya seseorang gitu kan. Apalagi si sosok si Denny ini mungkin temenan sama si orang yang mau sama si Denny. Lu tahu dari mana isi podcastnya itu akan mengumbar-ngumbar aib? Orang belum dimulai, ibarat kalau start udah finish. Dan katanya kenapa dia tiba-tiba di-cancel itu ada hubungannya dengan seseorang bernama Mbak Bulan. Bukan, berarti bener dia itu mau bongkar aib seseorang. Gue juga kalau misalnya punya podcast nggak mau lah kalau misalnya bintang tamu gue ngebongkar aib orang gitu kan. Netizen nggak pernah ada hal yang mendasar. Ini adalah Mbak Bulan, otomatis nggak ada urusannya sama si Denis. Lu tahu siapa Mbak Bulan itu? Nggak tahu. Dalam sebuah kanal YouTube yang langsung diumumkan oleh Denis, dia mengatakan Mbak Bulan ini mengarah ke sosok artis yang pernah terjerat kasus video asusila. Siapa lagi kalau bukan? Gak berani. Tapi banyak banget orang-orang yang diduga kuat sosok ini adalah Luna Maya. Ya. Ngomong juga. Jadi si Denis ini kan yang kita tahu dia mengumbar aib menjadi selingkuhan dari sosok diduga kuat lagi RD, Regida tahu suami dari Ayu Dewi. Sebut nama lagi. Karena itulah kenapa Mbak Bulan ini membuat Denis ibaratnya tuh kayak memotong rezeki Denis dan itu di boykot kan. Jadinya si Denisnya itu sama si Mbak Bulan itu diobrolin lah ke teman-teman selebritis bahwa lo jangan ngundang dia lagi ya gitu. Karena kan si Mbak Bulan ini terkenal dia temenan sama si Ade gitu. Tapi itu hal yang sangat tidak adil ya. Maksudnya dalam posisi Denis, gue pun akan merasa apa sih rezeki gue, kenapa lo potong? Gue gak ada urusannya sama lo, kenapa lo harus ikut campur? Toh gue juga gak menyenggol lo. Yang duluan membuat Denis ini emosi adalah sosok si Mbak Bulan. Harusnya dia gak usah ikut campur, ini urusan ya kan antara itu temennya. Gimana sih kalau misalnya lo punya temen deket lo itu aibnya mau dibongkar sama orang, ya lo pasti kesel sama orang itu. Ya gak apa-apa orang, kalau itu buat pelajaran tuh masalahnya Ya juga. kalau misalnya pun memang itu untuk pelajaran, kenapa mesti dipublikasikan? Kan bisa diomongin baik-baik, kekeluargaan, gak usah sampai diumbar-umbar gitu kan. Gue juga kalau jadi Mbak Bulan pasti akan melakukan hal yang sama. Jangan so suci. Kita gak boleh seperti itu. Kita harus terbuka bahwa hal ini sangat menyudutkan Denis. Apa yang dia katakan tentang perselingkuhan dengan RD menurut gue itu adalah sesuatu yang wajar. Kita gak boleh munafik nih. Ibaratnya lu di sebuah tim, terus habis itu ada salah satu orang yang dia ngomongin lo, terus habis itu orang-orang lain di tim lo jadi menjudge lo adalah orang yang salah. Gak mungkin lu cuma diam aja manut-manut. Kita gak boleh munafik. Pasti manusiawi seseorang ingin membenarkan diri, manusiawi seseorang ingin menunjukkan bahwa apa yang orang bilang tuh salah. Jadi menurut gue ketika Denis mengatakan yang sejujurnya itu bukan sesuatu yang salah, tapi sifat manusiawi. Kan tadi gue bilang gak apa-apa lo mau ngumbarin semuanya, tapi bicara secara baik-baik, secara kekeluargaan. Gak usah lo publish, gak usah lo woro-woro di podcast orang satu, podcast orang lain, ngebeberin semua aib, ya itu janganlah gitu kan. Mbak aja kalau galau mbak update status di WA. Enggak, gue gak pernah. Sorry ya, itu mah lu. Ya gue kan semua orang harus tahu masalah gue. Semua orang yang gue sindir harus membaca WA story gue. Nah gue kayak Denis. Tapi kan setiap orang itu beda-beda. Ada yang mungkin kayak gue, ada yang mungkin kayak si Dera. Tapi kalau gue pribadi untuk meluapkan sebuah emosi, gue lebih baik menunjukkan itu secara terang-terangan dibanding gue di belakang ya. Jadi apa yang dilakukan Denis menurut gue hal yang lumrah. Enggak sih kalau kata gue, untungnya apa gitu. Maksudnya
kasihanlah yang diumbar aibnya gitu kan. Si yang diumbar aib kan punya keluarga, punya anak gitu kan. Kalau misalnya di aibnya dibongkar, dijelek-jelekin sama si Dennis, ya kasihan lah. Dennis kan juga pasti nanti kedepannya akan punya keluarga, punya anak. Aduh, kurang ajar ya. Lo ngomongin kasihan lo nggak kasihan sama Dennis. Lo tahu nggak? Dennis mengakui bahwa dia hamil anak RD di bulan Maret 2022. Itu dilakukan sama-sama mau, sama-sama suka. Tiba-tiba RD ini mungkin menjauh yang membuat Dennis marah dong. Ya sekarang gini, sekarang salahnya ke si Dennis lagi lah. Kenapa dia mau? Udah tahu si RD itu kan suami orang, udah punya keluarga, udah punya anak. Kenapa si Dennis mau-mauan gitu kan? Emang apa untungnya sih buat Dennis gitu kan? Toh dia juga tahu bahwa si RD ini udah punya suami, punya istri, udah punya keluarga, udah punya anak gitu kan. Kenapa masih diembat juga 4 tahun lagi nggak sadar-sadar? Nyonya, cinta itu buta Nyonya. Segala apapun yang berbau cinta, uang itu membutakan manusia. Nggak sih, menurut gua itu bego sih. Kalau menurut Siapa gua, yang bego? Nggak mau ngomong. Pokoknya itu menurut gua hal yang sangat memalukan bagi kaum perempuan. Ingat ya perempuan, kalian punya harga diri. Kalau kalian ada yang suka, kalau kalian ada yang cinta, jangan mau sama suami orang. Ingat itu. Ya kalau suami orangnya menggoda, seperti yang gue bilang ya, namanya cewek, kalau udah ditumbuhin perasaannya, terus-terusan disiram dalam hatinya, itu bunga matahari numbuh, ya. Jadi nggak bisa disalahkan salah satu pihak, sama-sama mau, sama-sama suka. Nah, tapi sekarang buktinya apa? Dengan Dennis berkoar-koar, ngejelekin, ngebuka aibnya RD, toh si RD-nya diem aja, nggak ada konfirmasinya apa-apa. Malah si Dennis yang sekarang diserang sama netizen, ya kan? Itu dia, berarti RD nggak gentleman dong. Dia udah tahu di posisi yang salah, kenapa dia tidak muncul untuk membela istrinya. Berarti dia juga nggak sayang sama istrinya. Bayangin aja, Dennis lagi hamil, dia dipaksa pakai. Dia bener hamil. Hamil karena buktinya itu ditunjukkan di kanal YouTube Denny Sumargo. Tapi Denny memutuskan untuk tidak menayangkan hasil podcast bersama Dennis. Hal itu yang membuat Dennis merasa bahwa ini lagi-lagi bagian dari permainan teman-teman dari Ade. Tapi kayaknya si Dennis juga nyari sensasi sih. Dia kan punya bisnis apa sih yang bunga itu kan. Mungkin dengan cara seperti ini dia mau mendongkrak bisnisnya untuk kembali terkenal dengan cara lewat yang seperti ini. Menurut gua kalau rezeki soal bisnisnya itu udah masalah bonus sih. Tapi Ya, kalau ngeselin banget tuh jawabannya. menjadi beda itu harus ya, menjadi sama itu yang tidak baik. Nih ya, gue kasih tahu lagi ya, si Dennis itu udah tampil di podcast Denny Sumargo. Dia percaya, dia nunjukin, bahkan dia nunjukin bukti hasil USG anaknya sih dengan RD gitu. Keguguran karena saat itu dia sedang bertengkar dengan seseorang pria berinisial JK. Itu adalah pacar Dennis. Jadi di Amerika. Jadi kalau dia nggak salah ya. selingkuh sama RD tuh punya pacar. Bukan seperti itu. Jadi untuk dia melupakan si RD ini, dia berkenalan dengan mantan kekasihnya itu, si JK. Dia berniat untuk menikah saat itu, tapi karena ada pertengkaran, akhirnya Dennis ini kabur lah dari luar negeri. Dan saat dia kabur, dia membawa koper banyak dan akhirnya keguguran. Itulah yang menurut gue wajar kalau Dennis sampai semaksimal ini, seemosi ini, karena yang seharusnya dia bisa punya anak, seharusnya mungkin dia salah lah, udah tahu dia kalau pengen punya anak ya nikah yang bener sama cowok yang bener, sama cowok yang belum punya istri gitu. Ngapain dia jadi perusak rumah tangga orang? Ya berarti dia sekarang kayak begini ya harus nerima resikonya, karena dia bermain api gitu kan. Dia bermain api, ya udah sekarang dia harus terima kalau dia diginiin. Sekarang buktinya apa? Dia udah keluar-keluar kemana-mana, yang dikeluar-keluarin diam aja, si RD-nya diam aja, ya kan? Si RD-nya menganggap kayak yang nggak terjadi apa-apa. Yang rugi si Dennis kan. Dennis capek ngomong sana ngomong sini gitu kan, malah banyak yang jelek-jelekin dia juga gitu. Menurut gue Dennis ini karakter cewek yang ambisius. Semakin dia diterpa sama hal-hal yang menyudutkan, dia akan semakin mengumbar, semakin emosi, semakin meluap-luapkan gitu. Jadi menurut gue ini masalah personal orang ya, beda-beda gitu. Kita tidak bisa menyalahkan pihak Dennis. Otomatis kalau misalnya kayak begini, si RD juga salah dong. Kenapa netizen selalu menyudutkan cuma Dennis? Dia
hanya mengumbar sesuatu yang benar, mengumbar yang justru menjadi pelajaran bagi cowok-cowok. Nih lu kalau selingkuh kayak begini lu bakal dipermalukan, bukan cuma lu tapi keluarga lu, mungkin juga anak-anak lu ketika dewasa, karena digital ini kan gak akan hilang. Tapi kan dengan diamnya si RD sama istri sama keluarganya kan jadi seolah-olah menganggap Dennis ini halu gitu kan. Lo ngomong apa sih gitu kan, soalnya dari RD-nya juga nggak ada klarifikasi gitu kan. Jadi lo percuma lo ngomong terus tapi yang diomonginnya tuh diam aja, kayak nggak, bukan gue gitu kan, bukan salah gue gitu kan, kayak itu bukan dia gue yang ngomongin gitu. yang memancing Rugi si Dennisnya dong. yang memancing emosi si RD-nya karena diem aja. Lu kalau ngomongin si Dennis rugi, ngapain lu pikirin? Kan dia juga nggak ngapa-ngapain, lu nggak ngerugin hidup lu, dia nggak minta bayaran sama lu. Harusnya sih menurut gue Dennis nggak usah koar-koar, udah datang aja langsung ke Ya si itu RD gitu itu kan. menurut lo. Datang aja ke rumahnya gitu. Bisa jadi dia udah datang ngomong baik-baik tapi dilempar begitu saja, atau mungkin dia diblok sama Ya, RD. pokoknya menurut gua Dennis salah. Harusnya kalau emang ada masalah lo nggak usah koar-koar. Udah dia. Nih gue kasih tahu lagi ya, si Dennis itu saking baiknya setiap dia di chat mesra, jadi ada nih. Bela banget Dennis sih, emang lo siapanya Dennis? Besti. Jadi ada artikel di viva.co.id yang bilang kalau Dennis Caryasta bongkar isi chat RD saat ngajak check-in. Itu bukti chatnya ditunjukin. Ya iyalah, dibacain sama si Dennis. Oh, gitu. Jadi bermula dari rayuan rindu, akhirnya ngajak nih pengen ngamar gitu kan. Terus Dennisnya mau aja. Ya namanya cinta. Gue juga kalau cinta, masalah si Dennis kan memang mungkin seperti yang gue bilang ya, dia pikirannya kan rada-rada. Jadi ya begitu deh. Lo ngomong rada-rada loh Dennis nih ya, dia nih yang ngomong rada-rada. Iya, tiap orang itu kan beda-beda ya, di porsi pikirannya tuh ada yang bisa mikir, ada yang setengah mikir, ada yang nggak waras Kok gitu. dia nggak malu gitu ya ngebongkar chat? Itu kan aib buat dia. Ih, gue kasih tahu ya. Ini lu mungkin sudut pandangnya ke situ, bongkar isi chat. Tapi gue melihat itu jadi simpati ke si Dennis. Kenapa? Karena dia bilang dia kalau mesen kamar itu selalu pakai nama dia, pakai uang dia, dan itu dia berniat untuk menutupi nama si RD, menjaga nama baik si itu RD. kan kata dia, ya kan, aslinya kayak gimana kan kita nggak tahu karena si RD-nya juga diam aja. Selama ini kan yang berkoar-koar pihak si Dennis kan. Nah kita nggak tahu omongan si Dennis ini benar atau enggak gitu. Nah kan. berarti netizen harusnya tugasnya lo tuh ngereokin si RD, ngapain lo selalu nyudutin Tapi kan si RD Dennis? ini belum tahu siapa juga. Lo bayangin. Jangan langsung tertuju sama yang tadi lo sebut di pertama. Lo bayangin ya. si Dennis lagi hamil aja dipaksa pakai narkoba. Si Dennis sampai bilang, sampai menantang. Jangan. Itu kan gue bilang dari sisi Dennis ya yang ngomong kayak gitu kan kebenarannya belum pasti. Itu dia sampai menantang BNN untuk tes rambut ke si RD karena katanya sampai saat ini RD masih menjadi pengguna barang obat terlarang atau narkotika. Gitu dia sampai nyuruh. Lu bayangin seberani itu, berarti kan emang bener. Misal lu salah, lu berani sampai nantang, ayo polisi tangkap gue. Kan nggak mungkin. Menurut gue Dennis lo keterlaluan sih kalau misalnya sampai ngebongkar aib orang kayak sebegitunya gitu. Lo mungkin sakit hati nih gara-gara mungkin si RD-nya ngecewain lo atau gimana, tapi menurut gua dengan lo membuka aib dia di publik gitu kan, lo koar-koar di sosmed lo gitu, menurut gua itu enggak banget. Tapi kan dia yang bukan buka aib orang, aib dia sendiri. Ya tapi kan dia ngungkap nama RD terus. Tapi kan dia nggak menyebut siapa iya, RD tapi itu. kan nggak nyebut RD, tapi semua yang dia iniin ciri-cirinya menjurus ke situ. Emang jadi semuanya juga berpikirannya dia gitu kan. Menurut lo ini bukan sesuatu yang baik. Masalahnya kan dia ini memberitahu siapa sosok RD sebenarnya gitu, karakternya, sifatnya. Masih tetap nggak baik menurut gua karena lo ngebuka aib orang. Tapi kan dia nyelamatin si sosok Ade, istrinya. Gimana? Berarti si Ade ini harus lebih mau wawas diri. Ya apa kan mawas kita diri, kita harus kan mawas juga nggak diri. Tahu, siapa tahu si Ade ini emang udah mawas diri gitu kan, cuman emang apa namanya si cowoknya aja yang kurang ajar atau brengsek atau gimana kan kita juga nggak tahu. Ini pokoknya semua kan kita semua hanya mendengar dari sisi Dennis. Kita tidak ada klarifikasi dari sisi RD. Jadi kita juga jangan langsung menjudge bahwa Dennis tuh bener, Dennis tuh ini itu gitu. Tapi apa yang dilakukan Dennis ini berdampak baik di keluarganya RD loh sama
Ade, ya nggak? Coba gue tanya, berdampak baik gak? Ya nggak tahu emang. Ya nggak tahu, lu nggak lihat di media sosialnya mereka sudah kembali mesra. Lu nggak lihat? Emang udah waktunya kali mesra. Ya itu Gara-gara si Dennis juga. itu gara-gara Dennis. Jadi kalau lu bilang Namanya si Dennis pernikahan salah, itu pasti akan ada badai, akan ada senang-senang atau gimana gitu kan. Jadi nggak usah disangkut pautin sama si Dennis juga. Mungkin emang sekarang sudah saatnya si RD sama si Ade bahagia, tapi bukan karena Dennis, kan bisa juga. ya tapi momennya pas setelah si Dennis berkuar-kuar, berarti itu ini pas dampak. aja, nggak usah dipas-pasin. Lu harusnya mengakui bahwa apa yang dilakukan Dennis ini berdampak baik. Enggak sih, menurut gue. Membuka pikiran banyak istri di luar sana. Mungkin sekarang dia jadi mungkin lebih. sebenarnya sih Ade udah berdoa gitu kan, minta yang terbaik, baru dijawabnya sekarang gitu kan. Nah pas juga kebetulan sama si Dennis ini keluar tentang kayak begitu. Tapi keterlaluan netizen tuh ampe masa ada lagi artikel dari fifa.co.id berkoar lagi Dennis ajak RD dan istrinya ke dokter cek HIV. Lo bayangin Dennis korban dari perselingkuhan ya. Dari perselingkuhan mereka dia tetap jadi korban gitu. Masalahnya dia sampai keguguran, nama baiknya tercoreng. Dia padahal niatnya baik, terus habis itu dituduh. Kalau niat baik tuh nggak dipublikasiin, nggak digembar-gembor. Karena baik, karena keluarganya, secara ke diam, rumahnya, secara ngobrolin diam, baik-baik. dengerin ya, secara diam udah nggak bisa, udah nggak ada solusi yang terbaik dengan cara diam, otomatis lah harus berkoar-koar, ya kan? Dia sampai disuruh si Dennis, sampai dibilang katanya Dennis ini kena HIV. Si Dennisnya udah kena. Ya enggak dong, makanya si Dennis nantangin untuk si Ade dan juga RD itu cek HIV. Karena otomatis kalau Dennis HIV, mereka juga HIV. Makanya karena tidak terima disebut sama netizen dia HIV, ya ayo membuktikan sama-sama ke dokter untuk mencek apakah dia HIV atau tidak. Seperti Serem itu. juga ya, si Dennis ini nggak ada takutnya ya. Dia Ya iyalah, kalau menyuarakan kebenaran kita harus berani Dennis. tapi nggak dengan menjatuhkan orang juga sih menurut gua. Itu Kalau dia. harusnya dia kalau misalnya emang mau ngebongkar gitu ya, bongkar aja, tapi maksudnya pakai inisial namanya, terus nggak usah ngejurus ke seseorang itu gitu loh. Jadi biar dia aja yang malu, nggak usah bikin aib orang yang aib si RD sama keluarganya dibongkar juga. Cukup aib si Dennis aja yang dibongkar gitu, nggak usah. Ya nggak seru dong kalau dia bongkar aib dia sendiri nggak punya lawan. Justru Nah, itu berarti Dennis. Udah deh, kalau menurut gua si Dennis kayak begini karena dia emang sedang mencari popularitas. Enggak, kalau menurut gue Ya kan? dia mencari keadilan untuk dirinya sendiri dan anaknya yang sudah tiada. Enggak, netizen, kamu boleh berpihak sama aku, tim Dera atau Tim Reta, tim Dera ya. tim Reta. Tim Dera. Kita nggak boleh jadi manusia munafik kalau kita di Dia posisi cuman Dennis. Dia kan sekarang tuh kalau misalnya mau terkenal jalurnya tuh gampang banget. Nah, si Dennis nih salah satunya kayak begitu. Enggak, Dennis sudah melakukan yang benar karena kalau lewat cara diam nggak ada keadilan untuk kita. Kita harus membongkar semua yang berbau kebenaran. Kita harus kasih pelajaran sama orang-orang yang meremehkan wanita dan juga dengan seenaknya selingkuh, dengan seenaknya buang-buang uang untuk cewek-cewek. Kita harus kasih pelajaran biar Tim semua Dera, orang tim Dera, mendapatkan tolong ya. hal yang Kayak wajar. gitu bukan hal yang baik untuk dicontoh ya. Jangan kayak begitu ya, tim Dera ya. Tim Reta, ayo kita bela Dennis. Jangan lupa baca artikel-artikel di fifa.co.id. Jangan lupa juga simak tayangan-tayangan program-program di fifa.co.id dan flix.id. Udah ya guys, sampai jumpa ya Dramaniak.